Sisanya siapa yang tidak masuk lagi selain yang diutamakan? Undangnya siapa? Silakan. Siapa lagi maksud? Saski kan tadi AKM. Terus yang sakit? Agian sakit. Iman sakit. Siapa yang izin barusan? Najwa. Ya, tapi lumayan banyak ya. Nanti sisanya berapa men? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 18 orang. Karena hari ini memang banyak yang nah, silakan buka dulu bukunya, siapkan buku dan peralatan tulisnya untuk mengikuti pembelajaran. Bawa semua buku. Pakai pencatatan alat tulis. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan dibahas hari ini, apakah masih ada yang ingat materi minggu kemarin? Saya Bu, masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi. Yang lain? Masalah ekonomi klasik dan ekonomi klasik membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi klasik membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang modern, siapa yang bisa? Ekonomi modern membahas tentang apa, bagaimana, dan produksi apa, barang diproduksi. Apa, bagaimana, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Selain itu, ada lagi enggak? Sistem ekonomi. Ada apa saja di sistem ekonomi? Sistem ekonomi terpusat, liberal, campuran. Sistem ekonomi terpusat, ada liberal sama campuran. Ada yang bisa menjelaskan apa sistem ekonomi terpusat? Sistem ekonomi terpusat yaitu sistem ekonomi di mana peranan pemerintah sangat dominan, sedangkan masyarakat atau swasta memiliki peranan yang sangat kecil. Contohnya Korea Utara sama Cina. Peranan kalau yang terpusat itu di mana peranan ekonomi itu hampir semua dikendalikan oleh pihak pemerintah. Contohnya tadi Korea dan selanjutnya yang liberal. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada masyarakat untuk kegiatan. Berarti kalau liberal itu kebalikan dari sistem ekonomi terpusat. Bisa dikatakan kalau liberal itu yang buat yang menang bebas, itu tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah sama sekali. Terakhir satu lagi sistem ekonomi. Sistem ekonomi di mana ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Berarti ada yang memang dipegang oleh pemerintah, ada yang memang dipegang oleh swasta. Kalau Indonesia sendiri itu sistem ekonominya apa? Pancasila. Tadi tambahkan sistem ekonomi. Kalau kita cenderungnya ke sistem ekonomi apa? Campuran. Kenapa? Karena kalau di Indonesia itu ada yang memang dipegang atau dikendalikan oleh pemerintah, ada juga yang memang dipegang oleh swasta. Contohnya apa yang dikendalikan oleh pemerintah? Misalnya listrik. Nah, jadi kalau di negara kita yang menyangkut hidup orang banyak itu pasti dikelolanya oleh pihak pemerintah. Misalnya listrik, air itu sampai sekarang masih dipegang oleh pihak pemerintah. Kalau listrik dipegang oleh siapa? Perusahaan APR. Kalau air, PDAM, perusahaan daerah air
minum. Kalau itu memang dikelola oleh otoritas daerah. Kenapa? Karena itu memang menyangkut hidup orang banyak. Nah, tapi ada juga yang dikelola oleh pihak swasta. Contoh pihak swasta misalnya sekarang telekomunikasi. Nah, kalau dulu sebelum itu ada campur tangan dari pihak swasta, telekomunikasi itu dulu dipegangi oleh pemerintah juga. Ya kalau sekarang kan ada Telkom, ada Telkomsel, ya. Terus apalagi Indosat, Eksis, terus, nah itu kan tidak dikendalikan oleh pemerintah. Kalau sekarang mah bebas, karena memang sudah ada campur tangan, ada yang diambil alih dari pihak pemerintah kepada pihak swasta. Nah itu materi yang minggu kemarin. Ini ya, berarti rata-rata sudah ingat ya, minggu kemarin ini kita sudah membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tadi beberapa teman dari kalian sudah menjelaskan mulai dari ekonomi tradisional, terus ada modernnya, ada sistem ekonominya dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini, materi untuk hari ini memang masih ada kaitannya dengan kegiatan atau materi ekonomi yang kemarin. Ada hubungannya dengan kegiatan distribusi, konsumsi, dan produksi. Mau nanya atau siapa yang bersedia menjawab? Apakah di antara kalian ada yang pernah melakukan kegiatan produksi? Mohon maaf, Bu Tini. Ya, Bu. Tidak terlihat gambar ya di Bu Tini? Zoom-nya? Zoom-nya tidak terlihat, Bu? Iya, tidak terlihat, Bu. Oh, nanti saya konfirmasi dulu mungkin, Bu, ya, ke bagian TIK-nya. Oh iya, enggak, silakan, Bu. Teruskan, Bu. Tadi sampai mana? Nah, adakah yang pernah melakukan kegiatan? Apakah itu produksi, distribusi, konsumsi? Tidak ada. Alif, contohnya apa? Ya, yang konsumsi. Belanja. Selain belanja, apalagi? Desi? Pasti pernah dilakukan oleh kalian. Kalau produksi, balik lagi, kalau produksi itu apa? Membuat, menghasilkan. Pasti pernah Desti melakukan yang apa yang disebut dengan produksi. Misalnya apa? Membuat makanan. Ya, pernah buat balap-balap. Tapi Desti pernah melakukan kegiatan produksi. Kalau distribusi, pernah melakukan kegiatan distribusinya? Pernah. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada distribusi apa? Pasti. Tapi rata-rata biasanya kita melakukannya kegiatan konsumsi yang sering kita lakukan. Memakai baju sama konsumsi. Kenapa kok konsumsi? Karena lama-lama pakaian pakai itu pasti nanti akan misalnya yang dulunya putih bersih nanti kan menjadi putih yang kuning. Nah itu contohnya. Setelah proses, setelah pemakaian lama, maka nilainya akan berkurang sedikit. Atau yang sekali habis pakai. Kalau kalian harus minum, itu kegiatan apa? Berarti cuma yang sekaligus habis, sekaligus dipakai, satu kali pakai habis. Selanjutnya itu berarti materi yang akan kita bahas hari ini ada kaitan
kita belajar tentang kegiatan. Jadi kalian jangan punya pikiran tidak ada manfaatnya. Ketika kalian mempelajari kegiatan produksi, ada salah satu manfaat yang akan kalian ambil. Misalnya, kegiatan produksi bukan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan, tetapi bisa membangun jiwa kreativitas bagi kita semua. Misalnya, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sekarang persaingan di dunia perdagangan misalnya itu sangat ketat. Berarti kita harus lebih kreatif dibandingkan dengan yang lain. Ya, misalnya kita sama-sama sih membuat pakaian, tapi kita harus menciptakan, memproduksi pakaian yang beda dari yang lain. Tapi bedanya jangan beda yang negatif ya, tapi beda yang sehingga banyak peminat atau konsumen untuk membeli produk kita. Jadi manfaatnya apa? Bahwa dengan adanya kegiatan produksi bisa membangun jiwa kreativitas bagi kita semua. Jelas sampai sini? Selanjutnya, nah, kenapa kita harus belajar materi ini? Disebutkan kompetensi intinya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang menghayati dan mengamalkan. Terus baca oleh satu orang. Baca kompetensi intinya ada. Kenapa kita harus belajar materi produksi, distribusi, konsumsi? Nah, ini salah satunya adanya kompetensi. Coba dibaca. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan alam di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Itu kompetensi. Selain kompetensi inti, ada juga kompetensi dasar. Menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan. Menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuannya untuk apa sih? Menelaah konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Setelah itu menyimpulkan diskusi. Nanti kita proses pembelajarannya kita melalui proses diskusi. Selanjutnya, untuk hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebetulnya materinya banyak. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi, yang keduanya distribusi sebagai kegiatan ekonomi, dan yang terakhir konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, tadi kan sudah diulas sama Ibu bahwa materi hari ini memang ada kaitannya dengan materi yang kemarin. Ada keterkaitannya antara produksi, distribusi, dan konsumsi? Ada. Contohnya? Ada yang bisa menyimpulkan contohnya bagaimana keterkaitannya? Konsumen membeli barang, terus dikirim oleh distributornya. Terus distributor dapat barang dari mana? Dari produsen. Berarti ada satu mata rantai yang memang ada keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi orangnya disebut produsen. Kalau konsumsi
Otomatis kalau konsumsi atau konsumen itu buka ya sebagai pemakai. Kalau distribusi orangnya. Kenapa kata itu ada keterkaitan? Contohnya gini, ketika misalnya produsen ini membuat satu produk, berarti produk itu bagaimana supaya produk itu laku dibeli oleh konsumen, berarti harus ada jasa penyaluran. Ya, ada jalurnya nih supaya hasil produk yang dihasilkan oleh produsen itu bisa sampai kepada konsumen. Kita ambil contoh misalnya, pasti kalian gemar makan mie ya. Kita ambil satu produk misalnya Indomie. Ya. Itu pabriknya di mana? Di Bandung. Ya. Kalau kita bayangkan itu sampai ke Tasik lumayan rada jauh. Ya, tapi karena ada mata rantai dari produsen itu tidak akhirnya dikonsumsi oleh kita, berarti ada rantai. Kita beli produknya dari produsen akan memperoleh uang. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan proses produksi selanjutnya. Nah, supaya sampai barang nih dari produsen ke konsumen, nanti ada jalurnya yang disebut dengan distribusi, di mana orangnya disebut dengan distributor. Bayangkan kalau misalnya kita akan mengkonsumsi suatu produk, tapi tidak ada jalur distribusi, berarti sampai mungkin berapa tahun atau berapa bulan kita bisa baru makan Indomie, Anda harus beli dulu misalnya apa? Atau misalnya di daerah pelosok, kalau tidak ada jalur distribusi berarti sulit jual. Nah itu materinya secara sekilas itu selanjutnya. Tadi sudah disebutkan mekanisme belajarnya untuk hari ini. Nanti sistemnya diskusi, nanti ada pembagian kelompok. Terus setelah dibagi kelompoknya, kalian duduk per kelompok. Ya, setelah diskusi per kelompok nanti ada presentasi yang maju ke depan oleh perwakilan atau semua pemain. Nah, ketika misalnya satu kelompok itu sedang presentasi, maka kelompok yang lain boleh menyapa atau misalnya bertanya boleh. Ya. Itu untuk mekanisme. Sudah ya, jelas mekanisme belajarnya? Untuk selanjutnya, silakan kalian buka bukunya, baca dulu apa sih materi produksi, distribusi, dan konsumsi. Boleh juga searching nih, itu boleh searching di internet, boleh. Boleh baca dulu sekitar 5 menit. 5 atau 10 menit? 5 menit, baca-baca dulu. Untuk pengumpulan informasi yang dibutuhkan nanti untuk bahan diskusi. Kalau untuk tambahan, kalian boleh juga searching di internet. Boleh ya? Bawa semua. Materinya tidak begitu jauh dengan materi minggu kemarin. Apa itu distribusi, apa itu produksi, apa itu konsumsi.
poin-poin pentingnya boleh. Dari materi yang dibaca ada yang bertanya atau belum terbaca? Ada yang bertanya? Setelah dibaca-baca, itu tambahan tadi boleh searching ya. Ada gambaran? Poin penting sudah ditulis. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan gambar yang melalui PowerPoint sama beberapa video. Nah, nanti kalian amati dulu gambarnya. Saya akan menayangkan gambar, beberapa gambar, dan gambarnya tentu berkaitan dengan produksi, distribusi, dan transmisi. Nanti kalian boleh telah dulu apa sih yang menjadi masalah di gambar. Kita mulai ya. Boleh lihat dulu. Desi, menurut Desi gambar apa sih? Kegiatan produksi. Ada masalah nggak dengan gambar ini? Kalian ada masalah? Faktor produksi boleh. Terus kalau melihat wajahnya gagal produksi boleh. Selanjutnya nih. Gagal panen. Sekarang kita lihat ada video. Sama Ibu teh tidak dimasukkan ke PowerPoint, jadi ganti file lagi. Karena kalau satu di bawah PowerPoint, silakan disimak dulu. Suatu sampai kendaraan pihaknya berhak menggunakan
Sudah? Apa? 8. Alif coba. Kenaikan bahan baku berimbas ke harga jual. Jadi kayak misalnya kan si produsen teh beli bahan bakunya, jual bakunya naik, otomatis kan harga jualnya juga naik. Kalau misalnya bahan baku yang dibeli produsen naik, tapi harga jualnya tetap, tapi yang produksinya rugi. Iya. Yang lain ada lagi? Biaya untuk proses produksinya. Biaya untuk proses produksi mengalami apa? Mengalami kenaikan harga otomatis. Jadi naik harga. Yang lain ada lagi? Cinta? Apa? Sulit memproduksi akibat adanya kenaikan harga pokok. Tadi kata Alif ada harga bahan baku. Berarti kalau kita simpulkan dari tadi gambar ke-1 terus video, berarti ada masalah nih. Contohnya tadi kata Alif bahan baku, ya kenaikan harga bahan baku. Terus imbasnya apa tadi? Harga jual jadi naik. Terus proses produksi menjadi terhambat. Selanjutnya ke video aja dulu ya. Biar gampang gitu. Masyarakat yang diestimasi oleh kementerian sebanyak 7 liter per bulan. Jadi kita sudah bisa terrealisasi sekitar 55% dan itu sudah mencukupi ya, apa yang dikatakan berbagai pihak itu telah memang beberapa Terus Ibu, udah mulai lagi Bu. masyarakat yang diestimasi oleh Kementerian Perindustrian sebanyak 74 liter per bulan. Tapi kita sudah bisa terrealisasi sekitar 55% dan itu sudah mencukupi. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan berbagai pihak memang beberapa pasar-pasar kosong pasar-pasar yang sifat dari video barusan ada nggak? Kelangkaan menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. 2 untuk mencapai 3 mengatur perusahaan produksi lain sehingga dapat mengurangi penggunaan masyarakat yang merupakan pendapatan masyarakat yang volumenya dibesarin ya. Lanjut.
Ketentuannya meliputi harga barang, ongkos angkut, dan penyimpanannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, Ibu. Lanjut, ada yang bertanya? Boleh. Saya Putri dari kelompok 2. Berikan contoh biaya bahan baku. Contohnya adalah kayu dan paku. Adalah bahan baku yang menggunakan oleh pengusaha pembuat mobil dan truk. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yang lain? Ya, boleh. Saya Putra dari kelompok 3 ingin bertanya, berikan contoh produksi berupa alat. Contohnya adalah tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, dan lain sebagainya. Ada lagi yang lain mungkin ada yang menanggapi kelompok saya? Tidak ada? Pas? Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan karena hanya sendiri. Kelompok 5. Kelompok 5 berapa anak? Oh, Mangga, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi tentang distribusi. Distribusi adalah penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pelaku distribusi contohnya seperti pedagang. Pedagang adalah pihak yang membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali ke konsumen akhir. Yang kedua, agen. Agen adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Dan yang ketiga, maklar. Maklar adalah perantara perdagangan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, eksportir. Eksportir adalah badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan produsen ke luar negeri. Yang kelima, importir. Importir adalah badan atau perusahaan yang membeli barang-barang yang dihasilkan barang-barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Keenam, komision. Komision adalah perantara pemasaran yang menguasai atau memiliki barangnya. Komisioner tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli saja, namun juga bisa membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Tujuan kegiatan distribusi yang pertama adalah agar bisa lebih memudahkan konsumen yang memperoleh barang atau jasa. Ini dikarenakan tidak semua konsumen memiliki akses ke produsen secara langsung. Dengan adanya kegiatan distribusi, konsumen bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Dan ketiga, ada mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi didefinisikan sebagai kegiatan pemindahan dan penyaluran barang atau jasa dari produsen hingga sampai ke konsumen. Dalam mata rantai mencakup berbagai hal, mulai dari jenis, harga, jumlah, dan tempat yang dibutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dalam mata rantai bisnis distribusi. Yang pertama ada produk. Proses distribusi erat kaitannya dengan akomodasi. Dalam proses akomodasi tersebut kita perlu memperhatikan sifat, bentuk, ukuran, dan jenis barang yang akan didistribusikan. Yang kedua ada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan erat kaitannya dengan level profesionalitas perusahaan dalam proses mata rantai distribusi. Yang ketiga, pasar. Dalam ilmu ekonomi, pasar didefinisikan sebagai terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam mata rantai distribusi, pasar merupakan letak geografis, jumlah pesanan, dan konsumen. Ritme pasar hampir mirip dengan faktor pasar, tetapi ritme pasar lebih mencerminkan bagaimana volume jika kebiasaan dari pasar merespon produk yang ada di mata rantai distribusi. 5. Jarak. Faktor terakhir yang berpengaruh dalam kelancaran dan harga dari mata rantai distribusi adalah jarak tempuh. Jarak tempuh sendiri menjadi biaya variabel dari perusahaan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu aja. Lanjut, siapa yang bertanya? Kelompok mana?
agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen akhir. Jelas? Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 6. Kelompok 6, boleh? Luar, tidak sok lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsumen. Konsumen, konsumsi. Pengertian konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Teori perilaku mengenai konsumen berkaitan dengan seluruh proses yang dilakukan individu ketika mereka menghadapi tawaran sebuah produk, mulai dari aktivitas mengetahui hingga mengevaluasi produk tersebut. Manfaat mempelajari perilaku konsumen. Memahami berbagai perilaku dari para konsumen rupanya memiliki manfaat bagi pelaku bisnis apa saja itu. Berikut daftarnya. 1. Bisa memprediksi tren pasar. Pertama, manfaat mempelajari perilaku para konsumen adalah pelaku bisnis atau perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya. Perilaku dari konsumen tersebut akan memperlihatkan tren apa yang tengah terjadi atau digandrungi. 2. Mengidentifikasi karakteristik kebutuhan konsumen. Dari sini perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen dan apa saja kebutuhannya, sehingga perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang diperlukan oleh konsumen. 3. Membuat strategi pemasaran yang sesuai. Masih berhubungan dengan manfaat nomor 2. Mampu mengidentifikasi karakteristik konsumen akan memudahkan marketing untuk merancang strategi pemasarannya, sehingga strategi yang diterapkan pun akan tepat sasaran. 4. Mengungguli para pesaing. Yang terakhir dari manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah dapat mengurangi persaingan. Bagaimana bisa? Karena perusahaan telah memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen serta menggunakan taktik lingkungan. Faktor yang mempengaruhi pelaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi beberapa bagian kategori, yakni sosial, budaya, pribadi, dan psikologis. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang seorang konsumen menjadi aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. 3. Pribadi atau personal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. 4. Psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi psikologis untuk mengambil keputusan yang terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis adalah gaya hidup. Pendekatan kardinal menganggap bahwa kepuasan seseorang bisa diukur secara kuantitatif. Penilaian bersifat subjektif. Pendekatan ini dianalisis dengan menggunakan marginal utility. Sedangkan pendekatan ordinal menganggap kepuasan konsumen tidak bisa diukur secara kuantitatif, melainkan hanya dapat dipertimbangkan. Hukum Gosen 1. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula akan tinggi. Namun semakin lama, kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh.
Hukum dosen 2 berbunyi bahwa manusia akan berusaha memenuhi macam-macam kebutuhannya sedapat-dapatnya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Ada yang Mira duluan sih. pilih pada dipilih oleh siapa? Pilih sama Yuda deh. Yuda yang menyaji ya, yang presentasikan ya. Apa pertanyaan boleh? Nama saya Aditya dari kelompok 5. Tolong berikan contoh hukum dosen 1. Contohnya, Oh, dosen Satu. si dosen ojek. saat kita haus, maka gelas pertama yang kita minum terasa nikmat. Untuk gelas kedua terasa lebih nikmat, sehingga kita menambah untuk gelas ketiga. Dan saat minum pada gelas keempat, perut kita sudah mulai kembung, sehingga kenikmatannya menjadi kurang. Pilih siapa? Nama saya Haikal dari kelompok 3. Dia bertanya, jelaskan dan berikan contoh tentang pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal menganggap bahwa kekuatan seseorang bisa diukur secara kuantitatif, penilaiannya bersifat subjektif. Contohnya, harga bola A Rp20.000 sedangkan harga bola B Rp30.000. Maka jika dilihat dari pendekatan kardinal, untuk mencapai kepuasan maksimum, konsumen akan membeli bola B karena satuan yang digunakan yaitu uang lebih tinggi kepada bola B daripada bola A. Gas? Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari ke-6 kelompok yang sudah presentasi tadi, kita telah dulu sih apa sih yang ditemukan dari hasil diskusi tadi. Telah hasil diskusi yang mana yang barusan telah kalian diskusinya sudah, terus kalian sudah mempresentasikan. Coba kelompok 1, apa sih yang telah kalian ditemukan? Hasil telah diskusinya apa saja kalau menurut versi kelompok 1? So, singkat aja. Apa sih tadi teh kelompok 1 itu produksi ya? Produksi teh kegiatan menghasilkan barang dan Ah, jasa menghasilkan. terus Dan juga ada tujuannya. ada tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Terus ada faktornya juga, ada faktor produksi alam. Terus ada teori perilaku produsen yang suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien. Terus ada fungsi juga, fungsinya itu menunjukkan kurun waktu di mana salah satu faktor produksi atau lebih bersifat tetap. Terus ada, yang tadi itu fungsi produksi jangka pendek, terus ada juga fungsi produksi jangka panjang, yaitu suatu periode waktu yang cukup panjang di mana semua input dan teknologi berubah. Terus ada biaya produksi adalah dana atau modal yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengeluaran bahan baku dalam menghasilkan suatu produk. Kelompok 2 hasil telahnya singkat saja. Distribusi. Iya, hasil telahnya apa sih yang telah kalian Penyaluran kepada penyaluran terus beberapa orang, Iya. beberapa tempat. Terus Terus? ada pelaku distribusi. Iya. Terus ada faktor-faktor distribusi. faktor-faktor distribusi. Kelompok 3 hasil telahnya apa? Konsumsi. Terus Menggunakan dan mengulangi layanan. terus apa lagi? Selain itu tujuannya. Terus Kekuatan siap. kelompok 4 hasil telah diskusinya single. Apa saja nih? Ada arti produksi, terus ada biaya ya. Terus tujuan dan kelompok 5. Kelompok 5 ada apa saja? Terus tujuannya, terus mata rantai,
hukum dosen 1 dan dosen 2, pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Nah, itu hasil telah yang kalian temui di diskusi hari ini. Nah, untuk mengevaluasi dari pembelajaran hari ini, Ibu mau ngasih soal-soal bisa lewat mana HP itu? Lewat HP ya? Ada 5 soal, silakan dicek. 5 menit pengerjaannya, tapi hasilnya nanti diumumkan minggu depan. Berarti sampai 4 menitnya cukup. Silakan, sudah bisa sama Ibu. Silakan kerjakan. Sampai jam 10 kurang 5. Gampang itu. Tiga menit lagi. Sudah? Satu lagi. Ada yang sudah, ada yang satu lagi. Udah, Bu. Sudah? aja, langsung dikirim aja. Ya, langsung dikirim. Udah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang refleksi. Bagaimanakah pembelajaran hari ini, Desti? Kesan pembelajaran hari ini bagaimana hasilnya? Menyenangkan? Alhamdulillah. Lancar, sudah mengerti. Bintang, apa? Untuk hari ini bagaimana pembelajarannya? Tegang? Rada tegang. Ada tegang? Sedikit. Ada tegang sedikit. Nah, berarti untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah kita sudah dapat menyelesaikan dengan lancar, meskipun ada kendala tadi. Nah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Terus kita buat resume dulu untuk hari ini. Resume nama yang mana, Bu? Berarti resume tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk resume atau kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa produksi itu merupakan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Kalau distribusi penyaluran barang dan jasa supaya sampai kepada konsumen. Kalau konsumsi kegiatan menghabiskan suatu barang Dan jasa. merupakan satu mata rantai atau satu kesatuan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ada hubungannya. Ketika misalnya produsen mengeluarkan atau menghasilkan barang, otomatis dia memerlukan distributor. Untuk apa? Untuk penyaluran barang supaya barang atau produk yang dihasilkannya bisa sampai kepada konsumen. Kalau sudah ada konsumen, berarti ada pembeli. Dengan dibeli produknya tersebut, otomatis itu akan menghasilkan pendapatan bagi produsen. Dengan adanya pendapatan, nanti bisa melakukan proses kegiatan produksi selanjutnya. Ada yang bertanyakan untuk materi hari ini?
Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, faktornya ada yang disebut dengan faktor asli dan faktor turunan. Tadi sudah disinggung oleh kelompok 1. Faktor asli itu ada sumber daya alam dan tenaga kerja. Tadi jenis-jenis tenaga kerja sudah dibahas. Terus ada yang disebut dengan faktor turunan. Faktor turunan yaitu terdiri dari modal dan kewirausahaan. Lanjut. Distribusi. Tadi kelompok siapa distribusi? Penyaluran ya. Penyaluran barang supaya sampai kepada konsumen. Siapa saja sih pihak-pihak distribusi? Ada agen, ada makelar, ada komisioner, ada importir, eksportir, pedagang besar sampai ke pedagang kecil. Tadi kelompok yang membahas distribusi udah sih menjelaskan eksportir itu apa, importir apa. Faktor-faktornya ada produk, ada pasar, ada produsen dan perantara. Konsumsi. Tadi sudah konsumsi itu apa tuh? Menggunakan dan mengurangi. Nah, faktornya apa saja sih? Ada tingkat pendapatan, ada tingkat harga, ada ketersediaan barang, jumlah tanggungan keluarga, tempat tinggal dan lingkungan sosial. Nah, pertemuan minggu depan nanti kita bahas tentang pelaku-pelaku ekonomi plus diagram circular flow. Ya, ada RTP, ada RTK, terus masyarakat luar negeri dan pemerintah. Alhamdulillah untuk pertemuan sekarang sudah selesai, kita tutup dan doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Simpan aja. berupa truk tangki dan masyarakat yang diestimasi oleh Kementerian Perindustrian itu sebanyak 7.000-an liter per bulan. Nah, tapi kita sudah bisa terrealisasi sekitar 55% dan itu sudah dicukupi. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan berbagai pihak itu kelangkaan itu tidak seluruhnya benar ya. Dan memang beberapa pasar-pasar di daerah pelosok tidak ditemukan karena jauh dan pengecernya juga tidak ada di situ. Tapi pasar-pasar yang sifatnya harian itu umumnya sudah terpenuhi minyak goreng ini. Dari video barusan, kalian menemukan masalah tidak? Kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng, kesulitan, terus apa lagi? Sedikit apa banyak distributor, jumlah distributor yang sedikit. Berarti ada beberapa masalah dari tayangan tersebut. Kita lanjut satu video lagi, ya. Nanti untuk gambarnya, soalnya biasa pahit. Pedagang kuliner atau makanan makan menemukan mahalnya harga cabai saat ini. Salah satunya pedagang ayam geprek di Kudus, Jawa Tengah. Ia tak mau harus membeli cabai yang mahal karena merupakan bagian bumbu ayam geprek. Inilah pasar Bitingan, Kudus, Jawa Tengah. Di sini, Munjati, penjual ayam geprek, biasa berbelanja bahan baku dagangannya. Dan saat ini, ia pusing dengan tingginya harga cabai. Padahal untuk membuat ayam geprek
Mau tidak mau, ia harus membeli cabai meskipun harganya mahal. Ini lombok kawin, ini lombok setan. 90. Buat ayam geprek. Mahal sekali om. Pusing yang jualan makanan matang. Ada. Kalau saya kurangi lomboknya, rasanya kurang. Pelanggan boceh. Kalau saya beda. Kalau saya tambahin lomboknya enak. Itu saya yang rugi. Di pasar Bitingan, bukan hanya harga cabai yang melonjak naik. Bahan baku bumbu masakan lain, bawang merah, juga harganya naik. Pada melonjak. Dari bawang merah, cabai gara, telur rawit, itu pada melonjak. Sekitar 70-an. Rawit merahnya itu sekitar 90-an. Ya. Untuk apa? Tadi bawang merah itu kalau yang super 60.000. Ya. Di sejumlah daerah lain, harga cabai rawit merah mencapai hingga Rp100.000 per kilogramnya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal TV One mengabarkan. Dari video barusan, harga cabai mahal. Daya beli masyarakat turun akibat kenaikan tersebut. Nah, kita beralih ke gambar. Harusnya mah tadi gambar, terus video, tapi berhubung ada kendala di PowerPoint, jadi kalau ketika menayangkan video di PowerPoint itu tidak bisa di laptop itu ya, jadi bisa. Nah, kita lihat gambar selanjutnya yang ini. Kelangkaan minyak. Biasanya ini berhubungan dengan apa? Kalau lihat dari gambar, dari distribusi atau penyaluran barang. Apa yang terjadi akibat dari penyaluran barang tersebut? Kelangkaan minyak. Terus apa lagi? Kelangkaan minyak terus? Harga naik. Ada apa lagi? Kesulitan penyaluran. Selanjutnya, gambar terakhir. Apa? Nilai uang turun. Kalau nilai uang turun biasanya daya beli turun. Itu dari tayangan gambar dan video. Selanjutnya kalian boleh dari tayangan tadi gambar, beberapa gambar, terus tayangan video yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalian ibu kasih waktu sekitar 5 menit, identifikasi apa sih yang dari tayangan-tayangan gambar dan video tersebut. Boleh ditulis dulu sekitar 5 menit. Kita berdoa. Nah, setelah kalian melihat tayangan gambar dan video, silakan identifikasi masalah yang kalian temukan. Ada tayangan gambar atau video boleh ditulis. Tadi kan sudah ditemukan kodik, terus kodestik, terus kubintan, ya, dan beberapa teman. Boleh ditulis dulu. Sudah, selanjutnya kita bagi kelompok. Tapi ibu yang bagi kelompoknya ya. Tapi bakal ada kelompok yang anggotanya mungkin tidak ada ya. Karena banyak yang ikut AKM. Kelompok 1, silakan kalian boleh turun dulu. Ada Alif, Alia,
Mira, El Gajil, Raisa. Mbak, silakan gabung dulu. Jadi berapa orang Raisa? Ada berapa orang? 4 orang. Silakan duduknya mau di mana boleh? Ya, jauh. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan gabung. Destina, Rahma, Putri, Aji, Tisa, dan Saski. Selanjutnya kelompok 3. Risa, Rina, ada Najwa, Aika, Rizky, Sofi. Kelompok 3 ada berapa orang? 2 orang. Sakit kan? Ada yang sakit, ada yang kotak ayam, ada yang izin. Kelompok 4. Farisa, Madar, Najril, Salpa, Rita, Naila. Nah, kelompok 5. Fitri, Devi, Rani, Pasa, Adit, Minta. Minta di mana? Fitri, Devi, Fitri mana? Devi. Terakhir kelompok 6 ada Yuda, Angga, Adrian, Adrian nggak masuk ya? Iman, Faisal, Reja. Sudah gabung setiap kelompoknya? Nah, untuk kelompoknya kemarin Ibu sudah meng-share LKPD untuk pertemuan sekarang. Sudah di-share di grup WA ya? Sudah di-print? Yang sudah, ada yang belum. Untuk LKPD-nya itu ada 3 lembar. Kalau tidak salah informasinya lewat WA. Maka silakan dibuka dulu LKPD-nya. Terus tadi kan kalian sudah mengamati, ada mengamati gambar, ada mengamati video. Silakan kalian kerja kelompok hasil dari identifikasi masalah tersebut. Yuk berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Berapa menit ya? 10 menit cukup? 15 menit? Cukup? Menjawab tadi masalah-masalah yang kalian telah temukan, boleh kalian buka sumber, boleh searching di internet atau buku-buku yang relevan berkenaan atau berkaitan dengan materi yang telah tadi kita bahas dari materi atau tayangan-tayangan video atau gambar tadi. Enggak boleh. Oke, nggak apa-apa lah, sendiri juga. Berarti kelompok berapa ya sendiri? Kelompok 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Kelompok 3, kelompok 5. Itu kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan berdiskusi dulu. Dari tadi ya, yang masalah-masalah kalian. Boleh perwakilan atau mau maju ke depan, boleh semua. Boleh. Nah, nanti ketika ada yang presentasi kelompoknya, boleh yang lain, misalnya mau menyapa, mau bertanya, boleh. Testi, ada yang bertanyakan? Dari masalah-masalah yang telah kalian tadi temukan ya. Waktunya 8 menit lagi.
4 menit lagi. Sudah siap? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang lain boleh bertanya atau menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Boleh, nggak apa-apa. Ibu semuanya di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang produksi. Jadi pengertian produksi itu merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai guna suatu benda sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Terus juga ada tujuan produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang kelima memproduksi barang-barang ekspor berarti meningkatkan sumber devisa negara. Yang keenam memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerang pengangguran. Yang ketujuh meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara. Lanjut. Faktor-faktor produksi yaitu 1. Faktor produksi alam, 2. Faktor produksi tenaga kerja, 3. Faktor produksi modal, 4. Faktor produksi keahlian atau skill. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produk secara baik dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Fungsi produksi jangka pendek adalah menunjukkan kurun waktu di mana salah satu faktor produksi atau lebih bersifat
bersifat tetap jika dalam kurun waktu itu output dan dapat diubah jumlahnya dengan jalan mengubah faktor produksi, variabel yang digunakan, dan dengan peralatan mesin yang ada. Fungsi produksi jangka panjang adalah suatu periode waktu yang cukup panjang, di mana semua input dan teknologi berubah. Tidak ada input tetap dalam jangka panjang. Biaya produksi adalah dana atau modal yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengelola bahan baku dalam menghasilkan suatu produk yang nantinya akan dipasarkan atau dijual. Maka ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Dari hasil coba. Langsung. Ntar mau siapa tunjuk kali? Kristina dulu kan? Apa berapa pertanyaan? Satu. Dua pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan modal tetap? Modal tetap atau bisa disebut juga kapital merupakan modal yang dapat digunakan untuk memproduksi beberapa kali dalam waktu jangka panjang dan berulang. Contohnya adalah gedung, mesin, komputer, kendaraan, dan sebagainya. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Kalau menjelaskan tenaga kerja terdidik, terlatih dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke. Jadi yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Pengertiannya tenaga kerja terdidik itu seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian ini umumnya diperoleh seseorang melalui pendidikan formal yang mereka tempuh. Contohnya kayak dokter, pengacara, terus notaris dan lain sebagainya. Terus juga ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih itu adalah tenaga kerja yang memperoleh keahliannya umumnya melalui pendidikan non formal. Jadi kan tadi yang terdidik non formal, berarti non formal. Contohnya kayak tukang las, terus tukang las itu terutama pada alas bawah air, mekanik, juru masak kayak chef gitu. Terus juga ada tenaga kerja tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatih terlebih dahulu. Ya, terus ada juga yang tidak terlatih. Tadi teh tidak terlatih, terus yang tidak terdidik teh pekerja tadi tidak terdidik, terus yang tidak terlatih teh pekerja tidak terampil meliputi pekerjaan non pendidikan dan pekerja terampil. Jadi tidak terlatih teh tenaga kerja yang tidak terdidik ongkoh, terus yang tidak terlatih ongkoh. Bisa menambahkan Ibu sedikit ya. Yang terdidik itu berarti melalui jalur pendidikan formal gitu ya. Misalnya tadi kata Ali dokter, terus notaris, guru. Nah, yang mana sih pendidikan formal itu? Misalnya jenjangnya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Yang terlatih tadi melalui apa? Pendidikan non formal. Melalui apa sih yang non formal? Misalnya kursus-kursus kalau ngejahit nih, tahu? Ngejahit. Nah, itu kan melalui kursus bisa ya. Nah, jadi tidak ada patokan misalnya kalau kursus menjahit itu harus lulusan SMA. Tidak ada. Ya. Kalau yang tidak terdidik dan tidak terlatih? Iya. Jadi dia tidak memiliki pendidikan formal maupun non formal. Istilahnya ini kalau yang tidak terdidik dan tidak terlatih itu tanpa ada pendidikan formal maupun non formal, maka seseorang mampu melakukan kegiatan tersebut. Misalnya apa? Petani. Tani. Misalnya terus apa lagi? Nyapu. Ya, cleaning service. Kalian pasti kan bisa sasaran? Bisa. Nah, bisa. Nah, itu contohnya. Ada yang lain lagi? Atau ada yang menanggapi dari kelompok lain? Sudah saja. Itu aja kelompok. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang distribusi. Distribusi adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Ada pelaku-pelaku distribusi. Yang pertama, pedagang. Pedagang adalah pihak yang membeli barang dari produsen dan menjual kembali ke konsumen akhir. Yang kedua, agen. Perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Yang ketiga, maklar. Perantara pedagang atau antara penjual dan pembeli, yaitu orang yang menjualkan barang atau pencarian pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Yang keempat, eksportir. Badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan produsen ke luar negeri. Yang kelima, importir. Badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Yang keenam, terakhir, komision. Perantara pemasaran yang menguasai atau memiliki barangnya. Komisioner tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli saja, namun juga bisa membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Ada juga faktor-faktor distribusi, ada 6. Yang pertama, biaya. Biaya bisa dikatakan sebagai faktor kunci dari kegiatan distribusi, karena biaya dapat menentukan lamanya waktu distribusi dan kualitas dari distribusi itu sendiri. Kedua, sifat pembayaran. Sifat pembayaran ini biasanya akan disesuaikan dengan produk yang akan disalurkan. Biasanya kegiatan distribusi berupa produk-produk dengan harga yang relatif murah akan dibayar secara tunai, sedangkan produk-produk yang cukup mahal sering dibayar dengan kredit. 3. Jumlah penjualan. Dalam kegiatan distribusi, besar kecilnya jumlah penjualan akan mempengaruhi kegiatan distribusi, sehingga faktor jumlah penjualan dapat menentukan harga dari kegiatan distribusi. Beberapa produk bisa didistribusikan dalam jumlah yang cukup besar, walaupun konsumen dari barang tersebut tidak banyak. 4. Sifat barang. Sifat barang menjadi faktor yang dapat meningkatkan kualitas distribusi. Bagi perusahaan atau produsen sangat perlu mengecek barang seperti apakah barang yang didistribusikan cepat rusak atau tidak. 5. Tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan atau produsen, karena hal ini menyangkut keberlangsungan suatu perusahaan. Modal. Setiap perusahaan atau produsen pasti memiliki modal yang berbeda-beda, sehingga kegiatan distribusi yang dilakukan juga berbeda-beda. Besar kecilnya modal perusahaan akan menentukan distribusi yang lebih pendek atau distribusi yang lebih panjang. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kelompok yang lain? Sebutkan nama sama kelompoknya dari mana. Namanya dari kelompok 1, izin bertanya, berikan contoh biaya bahan baku. Yang ini perbedaan antara eksportir dan importir. Kalau eksportir, badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan produsen ke luar negeri. Kalau importir, badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Jelas? Ya, terima kasih. Boleh? Satu lagi cuma di sini boleh? Boleh? Oke, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Siapa kelompok 3? Kelompok 3 rata-rata kelompoknya tidak berprestasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsumsi. Lanjut. Pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur maupun sekaligus. Tujuan utama kegiatan konsumsi yang harus dilakukan oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga kepuasan. Pada masyarakat yang masih tradisional, umumnya kegiatan konsumsi adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Kita dapat membedakan kegiatan ekonomi berdasarkan karakteristiknya. Adapun ciri kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia. Produk yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat bagi manusia. Produk barang dan jasa yang digunakan dapat berkurang atau habis. Produk yang dikonsumsi merupakan produk ekonomi yang didapatkan dengan pengorbanan, misalnya membelinya. Faktor yang mempengaruhi konsumsi. 1. Penghasilan. Penghasilan atau pendapatan seseorang berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang atau organisasi. Semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Begitu juga sebaliknya. 2. Tingkat pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsi juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah dan begitu juga sebaliknya. Jumlah keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. 5. Jenis kelamin. Kebutuhan barang atau jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. 6. Selera dan gaya. Sebagai orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik dalam hal berbusana maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang memperhatikan gaya. 7. Adat istiadat dan kebiasaan. Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya. Kelompok lain, ada yang menanggapi atau mau bertanya? Sebutkan nama dan kelompok dari. Berdiri. Nama saya Alif Nopal Rifki dari kelompok 1. Izin bertanya. Coba berikan 2 contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh pelajar. Kegiatan yang dilakukan konsumsi yang dilakukan oleh pelajar yaitu makan dan minum, menggunakan dan membeli pakaian yang bagus. Makan minum, cuma sering lakukannya. Bintang? Ada dua pertanyaannya. Nama saya Bisa dari kelompok 5. Jadi tegang. Sok, bintang buka. Jelaskan mengapa adat istiadat dapat mempengaruhi tingkat konsumsi suatu barang. Adat istiadat dapat mempengaruhi tingkat konsumsi suatu barang karena dengan ada adat istiadat tradisi yang bisa dijalankan. Dalam tradisi biasanya membutuhkan konsumsi yang banyak. Adat istiadat mempengaruhi konsumsi, maksudnya gitu. Tingkat konsumsi suatu barang. Ada yang tahu? Ada yang bisa menambahkan mungkin? Contohnya, kita ambil contoh ibu nambahin ya, dari kelompok 3 ya. Nah misalnya kenapa sih adat istiadat akan mempengaruhi pola konsumsi terhadap suatu barang? Kita ambil contoh misalnya di Bali. Mayoritas agamanya apa? Hindu. Hindu Buddha ya. Ya. Suka sesajen kan?
tumpang. Mayoritasnya Islam. Tradisi memang tidak ada. Itu berarti hukuman pasti mudah, pola konsumsinya itu yang paling mudah. Sesajen dibanding mungkin itu menjadi